Sungai yang kembali bernyawa. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi perbukitan dan aliran sungai yang dahulu jernih mengalir membelah pemukiman, hiduplah seorang pemimpin muda bernama KDM. Ia baru menjabat sebagai kota, dan sejak hari pertama dilantik, ia sudah menetapkan satu tujuan utama: memulihkan sungai yang telah lama mati suri. Dulu sungai itu adalah nadi kehidupan kota. Anak-anak berenang di dalamnya, petani memanfaatkan airnya untuk sawah, dan warga menikmati pagi di pinggirannya. Namun seiring berjalannya waktu, bantaran kali dipenuhi oleh bangunan liar. Warung-warung berdiri tanpa izin, rumah-rumah dibangun rapat tanpa drainase yang memadai, dan sampah rumah tangga menumpuk di aliran air. Setiap musim hujan, banjir menjadi langganan. Penyakit mulai menyebar, dan kota yang dulunya asri berubah menjadi kawasan kumuh. KDM tahu bahwa untuk menyelamatkan kota, ia harus mengambil keputusan sulit, membongkar semua bangunan liar di sepanjang bantaran sungai. Bukan keputusan yang populer, apalagi banyak warga yang menggantungkan hidup dari bangunan-bangunan itu. Ia tahu bahwa akan ada protes, mungkin juga kemarahan, tapi KDM tak gentar. Ia percaya bahwa pemimpin bukan hanya mendengar suara terbanyak, tapi juga harus berani melihat lebih jauh ke masa depan. Ia memulai dengan pendekatan yang manusiawi. Bukannya langsung menurunkan alat berat, KDM mengadakan dialog terbuka dengan warga. Ia mendatangi kampung-kampung, duduk bersama di pos ronda, mendengar keluh kesah warga, dan menjelaskan visinya. "Bukan saya tidak mengerti perjuangan kalian," katanya di salah satu pertemuan, "tapi kita sedang mewariskan sesuatu pada anak-anak kita. Kalau sungai ini terus dibiarkan seperti ini, bukan hanya kota yang akan hancur, tapi kehidupan mereka juga." KDM menggandeng ahli tata kota, aktivis lingkungan, dan LSM sosial. Ia memastikan bahwa sebelum satu bangunan pun dibongkar, warga mendapat tempat relokasi yang layak. Pemerintah kota membangun rumah susun sederhana tak jauh dari pemukiman asal, lengkap dengan akses air bersih, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Akhirnya, hari itu tiba. Dengan berat hati, warga mulai mengosongkan bangunan mereka. Beberapa menitikan air mata, sebagian masih menyimpan rasa kecewa. Tapi tak sedikit pula yang mulai mengerti dan menghargai kejujuran KDM. Butuh waktu berbulan-bulan. Bangunan liar dirobohkan, sampah dibersihkan, dan sungai mulai dinormalisasi. Aliran air yang dulu terhambat, kini kembali mengalir lancar. Pemerintah kota menanami bantaran dengan pepohonan dan membuat jalur hijau untuk warga berolahraga. Tak lama kemudian, burung-burung kembali bersarang di pepohonan, ikan-ikan kecil mulai tampak di air yang mulai jernih. Tahun demi tahun berlalu, kota itu berubah wajah. Sungai yang dulu mati, kini menjadi pusat kehidupan. Anak-anak kembali bermain di tepiannya, warga berjualan di kios-kios resmi yang tertata, dan banjir bukan lagi momok menakutkan. Suatu hari seorang anak kecil bertanya pada ibunya sambil menunjuk ke sungai, "Bu, siapa yang bikin sungai ini jadi indah lagi?" Sang ibu tersenyum memandang ke arah patung kecil di ujung taman. Patung pemimpin muda yang dulu dicaci, kini dikenang dengan penuh hormat. "Itu karena Pak KDM, nak. Pemimpin yang berani mengambil keputusan demi masa depan kita semua." Kota yang dulunya dipandang sebagai kawasan kumuh kini menjadi contoh nasional dalam tata kelola lingkungan berbasis masyarakat. Wartawan datang silih berganti, mahasiswa dari berbagai universitas datang melakukan studi, bahkan pejabat dari kota lain belajar dari model kepemimpinan Arman. Namun, tantangan tak berhenti di situ. Pemindahan warga ke rumah susun menyisakan persoalan baru. Sebagian warga belum sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan vertikal. Mereka yang dahulu memiliki halaman sendiri untuk menjemur pakaian atau berkebun, kini harus berbagi ruang dengan puluhan keluarga lain.
beberapa mulai mengeluh. Mendengar kabar itu, KDM tidak tinggal diam. Ia tidak ingin relokasi hanya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Maka ia membentuk tim khusus untuk mendampingi warga. Ia bekerja sama dengan psikolog komunitas, pelatih UMKM, dan tokoh agama untuk membangun rasa kebersamaan di lingkungan baru. Ia juga meluncurkan program Kebun Atap, sebuah inisiatif untuk menjadikan atap-atap rumah susun sebagai taman produktif. Di sana warga bisa menanam sayuran, beternak ikan lele dalam ember, dan menghidupkan kembali semangat gotong royong. Program itu bukan hanya berhasil menambah penghasilan warga, tapi juga menyembuhkan kerinduan mereka pada tanah yang dulu mereka miliki. Suatu hari, KDM mengundang seluruh warga ke sebuah acara sederhana di taman tepi sungai yang dulu kotor dan penuh tumpukan sampah. Di sana kini berdiri panggung kecil yang dikelilingi bunga liar dan bangku dari kayu daur ulang. Acara itu diberi nama Festival Arus Harapan, sebuah perayaan atas perjalanan mereka bersama. Dengan suara bergetar, KDM naik ke panggung dan berkata, "Perubahan itu tidak mudah. Banyak dari kita yang harus kehilangan kenyamanan lama untuk mendapat harapan baru. Tapi hari ini, saya melihat lebih dari sekadar sungai yang kembali bersih. Saya melihat keluarga-keluarga yang kuat, warga yang tumbuh bersama, dan kota yang kini tahu arah masa depannya." Tepuk tangan menggema di antara pepohonan. Di barisan depan, Bu Yani yang dulu sempat mengeluh kini berdiri dengan bangga sambil menggandeng anak-anaknya yang ikut menari di festival itu. Beberapa bulan kemudian, KDM menerima tawaran untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin di tingkat provinsi. Banyak yang mendorongnya, yakin bahwa semangat dan keberaniannya bisa membawa perubahan lebih luas. Namun sebelum ia mengambil keputusan, ia kembali duduk di tepi sungai. Ia menatap aliran air yang kini tenang tapi kuat, mengingat semua langkah sulit yang sudah ia ambil. Lalu seperti air yang tak pernah berhenti mengalir, KDM pun memutuskan untuk melangkah lagi. Bukan demi kekuasaan, tapi demi arus perubahan yang lebih besar. Dan sungai, saksi dari perjuangannya, terus mengalir, membawa harapan ke seluruh penjuru negeri.